Lalu apa tindakan protokol kesehatan untuk mengimbangi meningkatnya mobilitas sosial di Jakarta? Ya, bersama kami pemirsa telah bergabung pakar epidemiologi dari gugus tugas COVID-19, ada Ibu Dewi Nur Aisyah, kemudian juga ada pakar kesehatan dari FKUI, yaitu ada Profesor Ari Fahrial Syam. Selamat sore, Dr. Ari dan juga Ibu Dewi. Ya, selamat sore. Ya. Sore, Mbak. Pertama saya ingin ke Bu Dewi terlebih dahulu. Data pasien positif ini kalau kita lihat dari tanggal 5 Juni hingga ke tanggal 7 Juni terjadi peningkatan, Bu. Melompat ya dari angka 84, 102 ke 160 kasus begitu pertambahannya di DKI Jakarta saja. Sebetulnya apa yang terjadi, Bu? Ya, jadi kalau kami melihat adanya laju kasus di DKI Jakarta, sebenarnya kalau dari sisi epidemiologi kita harus melihat dalam dua sisi. Satu, apakah memang kenaikan kasus disebabkan karena jumlah kasus yang melonjak tinggi, atau yang kedua dikarenakan aktivitas surveillance dan coverage-nya sudah mulai meluas. Sebelum DKI memutuskan untuk adanya masa transisi PSBB, sudah mendiskusikan dengan gugus tugas di pusat, dan kami juga sudah sempat mendiskusikan bahwa sebenarnya sebelum tanggal 5 ini dibuka, sesungguhnya seminggu terakhir itu data di DKI memang sudah ada peningkatan sedikit. Ketika kita coba konfirmasi dan ternyata memang dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahwa terjadi active surveillance case finding, jadi pengambilan surveillance kesehatan masyarakat pada orang-orang tanpa gejala di daerah-daerah merah, RW-RW merah yang ada di DKI Jakarta. Jadi peningkatan kasusnya karena ada aktivitas surveillance yang meningkat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kalau misalnya kita biasanya memeriksa hanya untuk pada pasien PDP saja, tapi di DKI Jakarta mereka sudah mulai aktif karena memang jumlah laboratorium bertambah, kapasitas pemeriksaan bertambah, mereka juga melakukan pemeriksaan jauh lebih luas lagi bahkan ke orang-orang tanpa gejala. Dan itu jauh lebih baik karena kami mendapatkan gambaran bahwa ternyata COVID-19 ini memang bukan hanya pada pasien-pasien yang bergejala saja. Orang-orang tanpa gejala ternyata juga memiliki proporsi yang cukup besar terinfeksi COVID-19. Ibu Dewi melihat potensi pergerakan angka kasus positif, ditambah Ibu Dewi tadi menjelaskan ada juga OTG yang harusnya diperhitungkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di masa transisi ini bagaimana gambarannya? Dalam masa transisi ini memang pada saat ini sudah dipetakan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta daerah-daerah mana saja yang memang masuk dalam kategori laju insidensinya sangat tinggi. Jadi kalau kita bayangkan di sebuah wilayah, ini scopingnya bahkan levelnya lebih kecil daripada kecamatan, kelurahan, bahkan dipetakan secara spasial per RW, ada 62 RW merah di sana. Dan untuk daerah-daerah dengan merah ini, memang PSBB masih dengan ketat diberlakukan. Namun PSBB transisi sudah dapat dilaksanakan pada daerah-daerah yang tidak merah, yang secara proporsi lebih dari 90% wilayah RW yang ada di Jakarta. Ya, Bu Dewi, tadi kan Ibu Dewi menyatakan ini angkanya bertambah, kelihatannya cukup besar, semakin bertambah karena adanya pemeriksaan secara masif. Tetapi juga tadi disebutkan bahwa pemeriksaan secara masif ini kan angkanya tidak jelas. Apakah hari ini jumlahnya ada pagunya 100.000 orang atau nanti ada 50.000 orang. Nah, kalau misalnya ini dilakukan secara acak begitu angkanya, kuotanya setiap hari, bagaimana kita bisa tahu bahwa terjadi tren penurunan untuk kasus COVID-19 atau tren kenaikan, Bu Dewi? Yang bisa kita lakukan adalah dengan menganalisa jumlah spesimen dan jumlah kasus yang dilakukan per harinya. Standar dari WHO untuk per 1.000 orang dilakukan satu pemeriksaan. Sehingga misalnya di DKI Jakarta ada 10 juta penduduk, maka diperlukan 10.000 pemeriksaan per minggunya. Dan ini sudah terpenuhi oleh DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya kita melihat dari angka pemeriksaan secara standarisasi, berdasarkan WHO, jumlah pemeriksaan sudah dilakukan dengan cukup, bahkan lebih. DKI Jakarta melakukan pemeriksaan, mereka memetakan daerah-daerah merah, lalu melakukan sampling di sana. Di sebuah contoh, mereka melakukan hitung jaringan, daerah-daerah yang memang cukup rawan karena populasi penduduknya cukup padat, dilakukan sampling di daerah yang merah, dan memang ketemu orang-orang OTG dengan proporsi yang cukup tinggi, positif COVID-19. Jadi memang untuk membedakan tergantung dari pemeriksaan spesimen, bisa kita lihat di sana. Secara positivity rate bahasanya adalah berapa jumlah kasus positif yang ditemukan dari seluruh kasus yang diperiksa, seperti itu. Kita ke Prof. Ari terlebih dahulu. Prof. Ari, kemarin angkanya di hari Jumat sempat ke 20, kemudian Sabtu ke Minggu melompat menjadi 60 orang di DKI Jakarta. Anda melihat seperti apa bentuk-bentuk peningkatan kasus positif di DKI Jakarta di masa transisi ini, Prof. Ari? Ya, jadi kalau kita bilang masa transisi kan baru mulai nih beberapa hari.
Jadi kalau kita mau lihat dampaknya nanti baru seminggu 2 minggu lagi. Jadi kalau sekarang oke lah, sekarang ini orang bebas di tengah masyarakat, kemungkinan terjadi proses penyebaran infeksi, maka dia masuk di dalam, kita bisa lihat masa inkubasi, maka baru kita bisa lihat nanti kasusnya 1 minggu ke depan, 1 sampai 2 minggu ke depan. Ini dampak dari transisi. Tapi kita mesti lihat juga bahwa sebenarnya ini saya bekerja di rumah sakit. Jadi saya lihat memang tren pasien rawat ini menurun sebenarnya. Jadi seperti misalnya rumah sakit Cipto, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit darurat, rumah sakit darurat Wisma Atlet itu sekarang kan nurun jumlahnya 500. Artinya apa? Bahwa pasien yang memang perlu dirawat itu menurun. Tapi sekarang betul tadi disampaikan bahwa memang strategi pemerintah DKI ini cukup tadi tuh benar-benar di daerah yang merah tadi memang ditingkatkan surveillance-nya. Saya tahu memang dilakukan pemeriksaan swab, dilakukan pemeriksaan rapid test, dan disitulah karena memang di situ sebagai fokusnya, maka itu dapat kasus-kasus baru. Cuman memang saya tidak tahu detail, misalnya angka yang tadi 176 itu dapatnya dari mana, gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang dari data yang ada ini, memang umumnya itu didapat dari surveillance tersebut, begitu. Jadi di satu sisi kita mesti melihat, tapi tetap ini kita mesti awasi nanti dalam seminggu 2 minggu ke depan. Jadi selain tinjauan yang ada di masyarakat, juga mesti kita melihat bagaimana tren yang ada di rumah sakit. Apakah ada terjadi peningkatan? Tidak. Kalau di rumah sakit itu pasti pasien itu dengan keluhan udah pasti. Karena cuman tidak ada atau cuman pegel-pegel batuk pilek yang mungkin gejala awal, dia nggak akan datang ke rumah sakit. Jadi di situ nanti kita bisa lihat sebenarnya dampaknya buat kami yang ada di bekerja di rumah sakit ini. Ketika memang ini berdampak jumlah kasus yang datang dengan keluhan itu meningkat. Ya, sebetulnya kita penasaran bagaimana efek dari transisi new normal, transisi PSBB transisi dan untuk menuju new normal ini untuk angka tren positif COVID-19. Tapi nanti dijawab ya Bu Dewi dan juga Dr. Ari usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin kembali ke Prof. Ari. Prof. Ari, beginilah, saat ini kita memang sudah di fase PSBB transisi, akan masuk ke new normal. Nah, kalau dari mungkin informasi dari ilmu yang dokter dapatkan di lingkungan kedokteran, bisa tidak mungkin virus corona ini bereplikasi, menyesuaikan juga dengan gaya hidup masyarakat yang sudah masuk nanti masa transisi PSBB dan juga new normal? Ya, sampai sejauh ini memang adanya mutasi tergantung dari pola makan, kemudian ras segala macam itu menjadi pertanyaan memang. Tapi kita sudah mesti lihat, saya misalnya sebagai seorang dokter penyakit dalam sudah bisa lihat bahwa memang ada perbedaan tren. Saya ambil contoh misalnya kalau di China itu pasien-pasien itu 95% demam. Di kita temukan yang demam itu hanya 80% gitu loh. Kemudian bicara soal penyakit gastrointestinal, kita cukup tinggi, ternyata kita hampir mencapai 5-10% pasien-pasien dengan gejala gangguan saluran pencernaan. Jadi di sini memang ada kita bilang adanya sesuatu perbedaan klinis ya, sebagai klinis. Tapi ini memang tentu kita lihat dengan jumlah kasus yang makin banyak nanti ini akan lebih terarah. Ada kemungkinan seperti itu. Kemudian juga kita bicara soal hasil-hasil riset nanti kita lihat. Ya, apakah memang angka kan ada kita lakukan multi center study ya dengan obat ya yang satu misalnya tanpa obat ini, yang satu dengan obat ini, nanti kita bisa lihat juga. Disitulah nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang ada perbedaan gitu. Walaupun juga ternyata kan dari dari Eijkman sendiri dan juga dari IDT dari Airlangga itu juga sudah mengirimkan ya mengenai bagaimana struktur virus yang ditemukan di Indonesia ini. Jadi memang ada sedikit perbedaan begitu. Tapi di satu sisi menurut saya sih begini, ya memang yang penting adalah ya bahwa kalau kita ini kan kita longgarkan sekarang, yang kita lihat nanti adalah dalam seminggu 2 minggu ke depan, apakah jumlah kasus ini meningkat atau tidak. Tapi tadi karena kebetulan memang pemerintah DKI pun juga sekarang lagi gencar-gencar untuk daerah-daerah yang memang merah tadi di 62 RW itu melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan swab ya untuk PCR maupun dengan rapid. Jadi ini sebenarnya bisa juga pada beberapa hari ke depan ada kemungkinan tadi angka ini meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka DKI ini positif, sebenarnya positif dari mana? Apakah ini dari rumah sakit atau dari surveillance? Nah, kalau saya bilang tadi secara umum saya bilang
bahwa memang terjadi penurunan pada jumlah-jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit begitu. Jadi ini hal yang bisa diperhatikan. Tapi sekali lagi kita tetap mesti mengamati apa yang terjadi di DKI ini dengan adanya transisi ini, masa transisi ini ya. Karena sekali lagi kita juga mesti lihat ternyata juga kebosanan masyarakat itu juga bisa jadi masalah. Artinya begini ya, untuk untuk orang tertentu mungkin berbulan-bulan di rumah nggak ada masalah, tapi orang-orang tertentu yang sudah terlalu lama dia akan stres. Stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Mungkin dikasih angin, dikasih udara bebas sedikit, mungkin dia agak happy sedikit. Tapi tetap tadi kuncinya adalah dia harus melaksanakan protokol kesehatan, harus pakai masker, ya kan. Kemudian juga dia harus physical distancing gitu ya. Dan saya lihat, ya ini nggak tahu yang ada di TV aja sih tampaknya sih work gitu ya, bahwa ini ada jaga jarak. Tapi kita lihat kenyataannya di lapangan. Jadi dan ini tetap harus kita amati dari angka-angka ini, nanti kita bisa lihat. Terima kasih. Kita coba ke pakar epidemiologi, Ibu Dewi. Ibu Dewi, kalau Anda melihat secara ilmiah dari karakter struktur virus ini di masa transisi PSBB ini, apakah makin ganas atau cenderung menurun? Seperti apa pengamatan dari analisa secara ilmiah? Kalau dari karakteristik virus, dia tidak akan berubah, nggak peduli masa lah, mau masa PSBB, mau sudah tidak PSBB transisi, karakteristiknya tetap sama. Jadi memang intinya pemahaman di dalam masyarakat yang harus kita tekankan adalah perubahan perilakunya, adaptasi kebiasaan barunya untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat, itu kuncinya. Jadi virus tidak akan berubah. Mungkin ada kemungkinan tadi ada mutasi dan lain sebagainya, tapi di luar itu paparannya sama, jalur transmisinya sama, bagaimana menular dari satu orang ke orang yang lain sama. Maka tugas kita sebagai masyarakat untuk sama-sama saling menjaga dengan menerapkan tadi protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, nggak menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci misalnya. Itu satu-satunya kunci untuk bisa melihat perubahan. Ketika kita ingin menuju masyarakat yang produktif, tentu harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakatnya dalam kebiasaan sehari-hari. Oke, tapi virusnya tidak berubah. Tapi kalau interaksi kita berubah, akankah nanti ada dampaknya juga terhadap virus begitu? Karena hakikat yang disampaikan Dr. Ari Faryal Syam tadi bahwa di negara lain, dikatakan di Cina, ada perbedaan-perbedaan gejala klinis pada seseorang yang mengalami virus corona ini. Jadi bisa dilihat dari 3 kalau biasa kita berbicara terkait dengan penyebaran penyakit. Yang pertama dilihat dari hostnya, manusianya, yang kedua dari agentnya, yaitu sekarang kita berbicara mengenai virus, dan yang ketiga lingkungan. Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi. Bisa juga kita tidak bisa serta-merta membandingkan apple to apple masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang tinggal di Eropa atau di Amerika. Karena secara lingkungan pun kita hidup dalam lingkungan yang berbeda. Adaptasi kita dengan kondisi sekarang di Indonesia juga pasti akan berbeda. Jadi bisa ada 3 hal lah yang mempengaruhi. 1, virusnya sendiri dapat melakukan mutasi. Yang kedua, manusianya sendiri, karakteristiknya di Indonesia itu pasti berbeda. Kalau di epidemiologi kita juga mempelajari terkait dengan migrasi orang satu tempat ke tempat yang lain pasti akan mempengaruhi jenis penyakitnya. Baik. Sama seperti di Indonesia, ketahanan tubuh kita juga pasti akan berbeda dengan mereka yang mungkin terbiasa tinggal di Eropa, suhunya misalnya berbeda dengan di sini dan lain sebagainya, tentu akan berpengaruh juga. Terima kasih banyak Ibu Dewi Nur Aisyah dan juga Prof. Ari Faryal Syam dari Universitas Indonesia.